Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa, sesuai dengan kesepakatan kita, kita akan melakukan pertemuan tatap maya di pukul 13.00. Ini kebetulan lewat 8 menit, tapi nggak apa-apa. Kebetulan memang ini sesi tatap maya terakhir kita di PKG. Di sesi ini nanti kita bersama-sama mengevaluasi atau merefleksikan dari hasil bukti karya yang sudah teman-teman buat, termasuk melihat progres penilaian seluruhnya ya, sepenuhnya terkait penilaian teman-teman yang memang harus wajib segera kita tuntaskan di akhir bulan November ini. Ya, jadi kita tanggal 30 November itu nanti penutupan PKG. Maka sebelum tanggal itu semua bentuk apapun itu penugasan yang progres kaitannya sama LMS itu harus sudah progresnya 100%. Nah, salah satunya tatap maya ini juga merupakan progres yang harus dipenuhi untuk mencapai 100%. Nanti saya akan membimbing Bapak Ibu beberapa tahapan untuk finishing, sesuai dengan kemarin saya nyampaikan kita akan prepare terkait penugasan-penugasan kita dari awal sampai akhir PKG, apa saja yang belum, apa yang harus dilakukan supaya progres 100% nanti kita bahas bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk meningkat waktu PPT sudah saya tampilkan, saya akan perbesar terlebih dahulu. Baik, PPT-nya terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tatap maya siang hari ini kita satu JP, mengingat waktu kita hanya satu JP sangat singkat sekali, tapi nanti kondisional saja jika memang agak molor-molor sedikit ya mohon kemaklumannya karena mengingat pembahasan kita untuk packing terkait penilaian PKG kita karena kita bentar lagi mau tarik data, tarik nilai, termasuk juga di penutupan gimana caranya teman-teman semua progres di LMS itu sudah terpenuhi. Nah, untuk sesi siang ini kita nanti akan belajar refleksi bukti karya tentang praktek pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik di program PKG. Ini tadi durasinya 1 JP. Seperti biasa, ini saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bapak Ibu, seperti biasa kita akan awali kegiatan tatap maya 1 JP kita dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, saya sekiranya mohon untuk kepada Pak Ketua untuk memimpin mimbar doanya. Kepada Ketua, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf ini Pak, anak-anak saya datang ngasih surprise, jadi agak sedikit mohon maaf Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf kalau agak berisik di mikrofon saya untuk mengawali kegiatan belajar kita di akhir daring ya kata Pak Fasilitator ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan, semua usaha yang kita dapatkan, semua cerita yang kita lakukan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat, dan nantinya kita akan diberikan rezeki yang melimpah. Berdoa dipersilakan. Iya, karena kita Setelah selesai, saya kembali kepada Pak Fasilitator. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Taufik selaku Ketua dalam kelas kita di kelas 02. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di sesi kita. Nah, kita akan mengawali pertemuan kita untuk mencairkan suasana. Kita akan bermain ice breaking dulu, Bapak Ibu. Cuman saya perkecil dulu, saya mau ingin lihat teman-teman semua supaya terlihat. Untuk ice breaking dimohonkan untuk on cam ya, Bapak Ibu ya. Dimohonkan untuk on cam. Pak Dian terdengar suaranya Pak Dian ya, walaupun lagi di sana ya. Oke. Untuk Ya, Pak, ice breaking, oke, untuk ice breaking kita siang hari ini, di sini saya bacakan dulu panduan ice breaking kita. Fasilitator akan memulai memberikan dua kalimat kata kepada peserta PKG melalui pesan WhatsApp. Nanti saya akan WA kepada salah satu peserta
Nah, nanti peserta tersebut harus memperagakan sesuai kata, dua kalimat kata yang saya berikan. Sebagai contoh, misalkan saya menuliskan di situ, misalkan badut berjoget, misalkan. Nah, nanti eh, peserta yang saya WA itu memperagakan dulu, teman-teman yang lain itu menyimak atau menebak. Nah, menebak kira-kira peragaan yang diperagakan oleh teman yang saya WA tersebut, kira-kira kalimatnya apa melalui peragaan yang dilakukan oleh teman kita. Nah, nanti berikutnya, jika ada peserta yang menjawab benar, nanti peserta tersebut yang memberikan eh, pertanyaan, lalu memperagakan sekaligus juga. Nah, jadi dia membuat pertanyaan sekaligus memperagakan, kemudian suruh teman-temannya nebak kira-kira peragaannya itu merupakan kalimat kata-kata apa. Oke, sudah terkonsep ya untuk ice breaking kita ya. Oke, saya minta untuk ice breaking dimohon kiranya untuk on cam ya, untuk on cam sejenak ya, kiranya yang masih bisa berkesempatan untuk on cam sejenak. Saya akan mengirimkan chat chat WA dulu ke salah satu peserta PKG, lalu peserta tersebut memperagakan dua kalimat kata tersebut. Nah, lalu teman-teman yang lain menebak kira-kira peragaan yang dilakukan oleh teman kita itu kira-kira kalimatnya apa. Oke, siap. Saya akan coba random dulu. Nah, oke, saya kirim kepada Mbak Weni. Mbak Wen, cek WA saya Mbak Wen. Nah, kira-kira untuk memperagakan kalimat itu seperti apa, lalu teman-teman akan melihat ya, teman-teman kita lihat Mbak Weni ya, memperagakan apa ya, dan teman-teman menebak. Mbak Weni nanti menjawab setelah eh, saya berikan instruksi ya. Jika jawaban benar, maka orang yang menjawab benar bergantian berikutnya. Oke, siap Mbak Wen? Oke, tidak boleh disebut Mbak Wen ya, memperagakan ya. Ya, oke siap, diperagakan mulai Mbak Wen. Oke. Aduh. Siapa ya, Bapak Ibu ya? Mana ya peraganya? Ngempeng, ngempeng, Oke, ngempeng. Minum susu. Bukan. Beng, Mbak Andre. Ayo. Dan, Pak Yongki. Minum jus, minum jus. Ngopi, masuk ngopi. Bener kan, Buen? Salah, 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 Bukan. salah. Oke, Apa ini? Pak Parman. Pak Parman, Pak Parman. Yusu, ngemik susu. Kurang tepat, Pak. Apa ya? Minum Ya, Pandri, Pandri. aus, aus. Minum, minum air putih. Salah, Pak. Bukan. Apa gini-gini? Boleh diulang Mbak Weni gerakannya. Biar Ya, teman-teman lebih menyimak. perhatikan. Minum susu. Ya, Ibu Yola. Oke, benar Mbak Wen jawabannya ya. Benar, benar, Oke, kita benar. beri aplaus. Kita beri aplaus dulu buat Mbak Yola. HP yang udah Mbak dibawa Yola, belum? Mbak Yola pinter kalau HP nebak-nebak yang di udah dibawa sini. belum? Oke. Atau Pengalaman. bapak pinter. Bayola pengalaman minum susu. Tadi HP yang udah dibawa belum? pengalaman. Udah. Oke, karena Mbak Yola yang nebak benar, berikutnya Mbak Yola yang memperagakan dan menjawab kata-katanya. Tapi dijawab setelah nanti teman-teman benar menjawab ya Mbak ya. Oke, Gimana? Halo. ya, Aus dulu. dua kata Mbak, dua kata nggak boleh lebih, dua kata. Apa ya?
ini. Apa Pak Marli? Minta duit. Ayo, saya. Itu nungguin Fajar itu. Nungguin Fajar, aku yakin itu. Alawi. Ngasih Ayo, Ada kode. tahu apa nggak? kira-kira? Ulangi, Ulangi, Nek. ulangi. Eh, Manggil burung. Ya, dikit lagi. Ya, burung-burung gitulah. Burungnya siapa Pak Yongki? Pak Yongki burung siapa? Manggil burungnya Fajar. gini apa? Ya, memanggil burung. Menyiul, siul burung. Sil burung. Benar, Pak Parman. Benar. Benar. Benar ya? Bapak-bapak punya burung tapi nggak bisa nebak lagi. Tapi kan nggak boleh bersuara. Iya. Oke, kita beri hapus untuk Pak Parman. Ini kalau Pak Parman ini connect sama Mbak Yola ini kayaknya. Lihat mulutnya tadi Pak. Lihat mulutnya gini. Oke. Konek Pak, konek biasa barang. Oke, untuk terakhir Pak Parman ya, untuk mengefisien waktu. Satu lagi, Pak Parman terakhir, yuk, karena Pak lagi ya. Parman benar jawabannya, yuk. Gede ya. Ayo. Fajar sedang menghitung uang. Hitung uang. Ya. Ngitung uang tadi apa? Ayo lah ya. Fajar ngitung uang. Apa? Ini ya ngitung uang tadi apa? Benar itu ngitung uang. Oke. Oke, tepuk aplaus dulu buat kita. Ini mendekati H-1. Kalau nanya serangan Fajar ini harusnya sama Pak, apa tadi? Pak Dian ini harusnya ini. Pak Dian kayaknya musawaran. Awas, ada pengawas. Ada Pak Willy. Awas, Pak Willy. Awas. Oh, Pak Willy ya. Iya. Nyari seseran. Bentar lagi pencairan akhir tahun mau bakar-bakar katanya Pak Dian. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Kita persingkat waktu untuk sesi tatap maya kita. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam melakukan ice breaking. Saya agak sedikit percepat untuk sesi penjelasan slide-nya Bapak Ibu. Di sesi kita berikutnya Bapak Ibu, ini saya lewatkan saja. Tadi kita sudah cairkan dengan ice breaking, ya. Berikutnya di sesi kita ini memiliki tujuan Bapak Ibu. Tujuannya untuk melakukan refleksi setelah membuat dan mengunggah hasil bukti karya tentang praktik pembelajaran atau praktik baik serta modul ajar yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti program PKG PJOKAN. Nah, nanti kita akan refleksi ya tentang bukti karya kita. Nah, di sini agenda sesi kita ini adalah yang pertama pengantar refleksi bukti karya. Nanti ada pengantar, saya sedikit menjelaskan. Kemudian berbagi cerita refleksi bukti karya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada sesi berbagi tentang Bapak Ibu membuat bukti karyanya. Yang ketiga pesan kunci dan penutup. Nah, nanti ada pesan kunci dan penutup di bagian sesi akhir. Baik, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yakni pengantar refleksi bukti karya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, untuk pengantar, nanti Bapak Ibu semua di ruang tatap maya untuk saling berbagi cerita terkait hasil bukti karya yang sudah dibuat.
Nah, jadi Bapak Ibu ceritakan pengalamannya termasuk menggunakan pertanyaan pemantik ya. Nanti di bawah ini ada bawah pertanyaan pemantik, jadi Bapak Ibu menceritakannya menggunakan panduan pertanyaan pemantik. Oke, Bapak Ibu ya, sudah siap ya untuk kita merefleksikan ya. Nanti satu persatu ya, boleh mengutarakan refleksinya. Untuk refleksi bukti karya ini di PKG PCOK membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama mengikuti program PKG PCOK. Ada 3 bentuk bukti karya. Yang pertama tentang praktik pembelajaran, yang kedua ada tentang praktik berbagi praktik baik ya, berbagi praktik baik, dan yang terakhir ada pembuatan RPP atau modul ajar disesuaikan dengan kurikulum standar kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah ya. Jika sudah kurikulum merdeka maka menggunakan modul ajar. Tapi kalau kurikulum 2013 itu menggunakan RPP ya. Nah, selanjutnya mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun bukti karya. Oke, saya akan menampilkan pertanyaan pemantik tentang refleksi bukti karya. Jadi Bapak Ibu menceritakannya menggunakan 4 pertanyaan pemantik yang ada di PPT di depan layar tangkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti satu persatu untuk menjelaskan ya, berbagi ya tentang pengalamannya membuat bukti karya sampai saat ini. Baik, untuk awal pembagian bukti karya ini, saya ingin mendengar refleksinya yang pertama dari Pak Pak Ardi dulu deh, Pak Ardi, yang di atas Pak Ardi. Yuk, Pak Ardi terdengar Pak Ardi? Halo Pak Ardi. Oke, Pak Ardi belum menyimak. Mbak Yola, oke sampingnya ada Mbak Yola. Silakan Mbak Yola untuk Ya, berbagi Mbak. Monggo. apakah isi bukti karya yang Anda ini ya? Iya, boleh ceritakan juga di luar ini boleh Pak ya, tentang membuat bukti Menunjukkan karya. Ya, pemahaman silakan. atau materi. Ya, selama saya jadi guru PJOK ini, sebelum saya mengikuti PKG ya, pembelajarannya nggak ada asesmennya, maksudnya ngajar, ngajar yang penting olahraga gitu loh. Ya, sebatas guru olahraga yang pada umumnya gitu. Kalau sekarang ini kan ya terkenal sama model belajar yang apa ya, terarah sama apa minatnya anak ke nonton video atau mendengar, jadi ya lebih terarah gitu loh. Terus kita pakai asesmen otentik, udah itu pakai ice breaking. Awal-awalnya ya enggak, cuma sebatas ngajar ngajar gitu doang, jadi nggak memikirkan anak tuh minatnya kemana ya, nggak ke situ gitu loh. Tapi semenjak ikut PKG ini banyak pengalaman ya, misalkan ya itu mengenal model pembelajarannya yang marah ke peserta didik gitu loh. Terus minatnya harus diarahin kemana, anaknya suka menonton video atau lebih senang mendengar. Jadi kita sebagai guru olahraga itu ternyata oh banyak ya model pembelajarannya seperti apa gitu loh Pak. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena memang yang saya alami selama ini ya satu ya, buat RPP itu memang dari Google gitu loh. Tidak menyesuaikan dengan situasi yang di sekolahan yang ada. Itu ya yang pertama, karena memang memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi kita pluk cuman download gitu tapi nggak disesuaikan. Kalau sekarang ini ya walaupun masih ngedownload gitu tapi kan kita menyesuaikan yang ada di lingkungan sekolah kita gitu. Terus aset-aset apa yang dipakai untuk materi pembelajaran olahraga ternyata kan banyak, dan saya juga baru tahu tentang aset itu ada 9 tuh, baru tahu semenjak saya PKG. Kok selama ini ya saya nggak ngerti. Itu sih pengalamannya kalau menurut saya ya, jadinya ternyata banyak banget gitu loh yang dikasih tahu semenjak ikut PKG ini. Jadinya banyak pengalaman, cuman kan kadang mengimplementasikannya ke modul ajarnya itu kadang yang suka masih bingung ini kayak mana ya gitu. Paling ya itu sih yang masih pingin belajar lagi. Kalau yang model-model pembelajaran, gaya belajar, kalau ngajarnya harus komando atau yang menyesuaikan gitu loh.
Kalau dulu kan yang ngajar aja ngajar, anak muridnya mau ngejengking, yang penting kitanya ya kayak gitu loh. Ya ngajar-ngajar aja. Ya Jadi menurut saya sih ada kayak gitu ya Pak Joko. Ah, yang pertama saya tangkap Mbak Viola sudah mulai ada paradigma ya, paradigma iya. pemahaman ya, paradigma itu pemahaman yang esensial yang baru terkait yang Iya. didapat di TKG, bahwasannya modul ajar itu bersifat dinamis ya, bisa berubah, Iya menyesuaikan bisa berubah-berubah, situasi. menyesuaikan sama situasi sekolah. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Yola. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Yola, Bapak Ibu. Berikutnya, saya ingin mendengar refleksi dari Pak Dian. Pak Dian kiranya bisa menyumbangkan suaranya, Pak. Pak Dian izin sholat tadi Pak. Oh iya, ya. Di sebelah Pak Dian ada Pak Parman. Monggo Pak Parman, silakan. Ya, halo. Terima kasih. Ini apakah isi bukti karya juga ya Pak ya? Sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi. Nah, sebenarnya nggak jauh dari kayak si Yola tadi sih Pak, mengenai pemahamannya. Kalau selama ini kan memang walaupun saya udah berkepala 4 ya umurnya, tapi selama ini ya saya seperti yang dosen-dosen juga dulu ngajarkan, cara sistemnya itu ya sistem komando Pak. Jadi harus menurut apa kata saya ya gitu. Kalau nggak bisa dia berarti pengurangan nilai gitu. Nah ternyata kan ini harus pendekatan dengan anak, artinya berfokus pada peserta didik gitu ininya. Jadi pemahaman saya itu selama ini ya memang nggak ada metode-metode pembelajaran yang kayak kita sudah PKG ini kan ada pendekatan anak cara ini cara ini gitu. Nah kalau selama ini enggak gitu. Nah untuk dari apa karya saya kemarin kan sebenarnya ya masih asli ya, asli punya saya ini saya, cuma saya alurnya masih nyontek-nyontek loh Pak. Masih ngikutin alur-alur cara-cara yang kawan-kawan kasihkan gitu. Oh begini masukkan materinya gini gitu. Kalau selama ini kan hanya download tok gitu. Apa yang ini nggak pernah menyesuaikan dengan lingkungan Pak. Itu selama ini. Sekarang saya menyesuaikan dengan anak, dengan lingkungan yang tepat saya mau ini kan. Nah kalau selama ini kan paling saya kayak apa model apa itu bola basket ya. Nah kalau dia nggak ada itu paling saya robah bola tangan aja gitu. Jadi nggak pada modifikasi alat gitu nggak, atau penyesuaian dengan lingkungan. Oh kalau dia basket nggak ada berarti kan harus pakai modifikasi alat yang ini gitu. Cuma saya robah aja ke bola tangan gitu kalau basket. Cuma selama ini kan gitu Pak. Kalau isi pemahaman dari bukti karya saya setelah kemarin itu ya asesmennya berarti harus ada dulu untuk pengelompokan anak gitu. Kalau selama ini enggak Pak, ya apa materi ya itu yang saya jelaskan, sudah itu praktek gitu Pak. Enggak ada pengelompokan anak itu, dia enggak kurang mampu di ini, enggak. Untuk pengelompokan anak enggak ada gitu. Itu Pak, untuk pemahaman saya dalam kita beri aplaus dulu untuk Pak Parman nih. Jadi Pak Parman nggak jauh berbeda ya sama seperti teman-teman yang lain ya Mbak Yola. Mungkin teman-teman yang lain juga sama ya. Artinya kita semua sudah memiliki paradigma pemahaman yang baru. Modul ajar itu tidak bersifat saklek ya. Saklek itu mutlak ya, tapi bisa bersifat dinamis, menyesuaikan situasi dan kondisi lingkungan yang ada di daerah kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan takaran atau kemampuan murid kita yang sangat beragam. Nah itu juga harus kita perhatikan aspek-aspek itu. Jadi jangan kita juga kita sendiri selaku guru sudah mengetahui apa saja sih aset yang kita punya, ya kan? Seberapa kuat aset yang kita miliki, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk
kita kembangkan aset yang lemah di sekolah kita untuk kita bangun kembali supaya menjadi sebuah sumber kekuatan untuk kita gunakan sebagai bahan belajar yang berpusat pada peserta didik. Nah, tadi sebagai contoh Pak Parman menyampaikan materinya basket, ya kan? Tapi alat tidak ada, masa mau kita rubah dengan materi yang lain kan tidak mungkin. Jadi seolah-olah murid tidak mendapatkan kebutuhan belajar yang seharusnya seyogianya mereka dapatkan. Nah, terus bagaimana kalau alatnya nggak ada ya kita modifikasi, Mas. Maka secara otomatis modul ajar juga ya dirubah. Jangan melakukan gerakan dribbling, ya kan? Nah, menggunakan bola basket. Ternyata bola basketnya kita nggak ada, malah kita rubah pakai bola kaki misalkan gitu kan. Nah, itu juga harus kita rubah. Kita bisa modif dengan permainan tradisional. Intinya, di situ bagaimana caranya anak bisa terlibat aktif, eh, menyenangkan dalam belajar, kemudian tetap dalam koridor pencapaian pembelajaran yang memang mereka butuhkan, ya kan, di pelajaran teknik dasar bola basket misalkan seperti itu. Jadi kita selaku guru olahraga harus bisa bersifat dinamis, kreatif, yang jelas harus kreatif gitu kan, menyesuaikan situasi dan kondisi apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena nggak semua sekolah memiliki kemampuan atau kekuatan sarana prasarana, kemampuan aset lingkungan, ya kan, yang ada di sekolah itu yang sama seperti yang di kota, jelas berbeda. Oke, kalau menurut pandangan Mbak Weni nih, Mbak Weni selanjutnya, ya Mbak Wen, boleh berbagi Mbak. Oke, terima kasih Pak. Kalau bagi saya nggak terlalu jauh dari Pak Parman dan Ibu Yola, karena emang sebelum kita melaksanakan PKG ini, kita seorang guru olahraga pastinya yang penting ngajar, memberikan pemanasan seperti biasa. Paling ada perubahannya seperti awalnya kita hanya menggunakan pemanasan statis dan dinamis, ini kita menggunakan dengan permainan game. Paling hanya seperti itu. Penyesuaian dari RPP pun paling menyesuaikan materi-materi kita saja. Kebanyakan kita mengambil melalui Google ataupun MGMP kita kumpulkan. Tapi dengan adanya PKG ini lebih ke asesmennya yang kita utamakan, yaitu kemampuan siswanya. Itu yang pertama. Dan setelah itu, yang biasanya kita tidak menggunakan umpan balik ataupun kita hanya oh ya sudah selesai kita pendinginan sudah itu ya udah terserah kamu mau main apa. Ini kita kumpulkan lagi, kita melakukan umpan balik kepada siswa dan kita melakukan refleksi kepada siswa. Itu sih Pak untuk perubahan yang kita dapatkan sekarang ini dan lebih mengutamakan kebutuhan siswa. Kalau buat saya Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak, mic-nya Pak. Oke, terima kasih untuk Mbak Weni. Jadi semua hampir sama ya, karena memang saya lihat mayoritas teman-teman bukti karyanya mengutamakan modul ajar ya. Nah, karena memang senjata utama dalam kita melakukan pembelajaran di kelas ya itu untuk mengajar senjatanya modul ajar, acuannya itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya teman-teman bisa merombak atau menyesuaikan ya, bukan mengacak-acak, bukan ya, tapi menyesuaikan ya dengan situasi dan kondisi serta mencantumkan pembelajaran yang menyenangkan kreatif kepada peserta didik. Kemudian kemarin kita juga di luar kita sebagai guru untuk mengajar, ya kan? Kita juga kemarin sempat sudah belajar RTL ya, rencana tindak lanjut membuat sebuah program unggul di satuan sekolah masing-masing. Saya lihat di situ. Dan Mbak Weni buat programnya juga, Pak Yoni, Pak Dian, semua teman-teman mempunyai program yang sangat bagus. Tinggal bagaimana caranya program tersebut kita implementasikan dengan sebaik mungkin. Jika sudah memang berjalan, apa yang perlu kita optimalkan supaya program itu lebih maksimal kembali, gitu kan. Jadi kita kuatkan program memang kayak saya mengangkat program yang sudah ada ya tinggal kita kuatkan, kita optimalkan gitu. Jadi aset-aset yang ada itu lebih kuat, lebih baik lagi, kan seperti itu. Oke, saya mau dengar berikutnya refleksi dari Pak Yongki. Silakan Pak Yongki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan
Selamat Hari Guru untuk kita semua. Semoga kedepannya kita diberi keikhlasan, ketulusan dalam mendidik anak-anak kita walaupun berbeda orang tua, yaitu kita anggap anak sendiri. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya ambil yaitu bukti karya. Bukti karya ini di sini saya hal yang tantangan bagi saya yaitu minta izin, Pak. Minta izin sudah berbentuk omongan, tapi minta izinnya yaitu pas posisi mengetahui dengan tujuan yaitu tanda tangan kepala sekolah. Ini hal tantangan saya karena kenapa kepala sekolah saya ini nggak pernah full di sekolahan, yaitu beliau sebagai pengawas di sini sekolah binaan beliau kurang lebih memegang 26 sekolahan binaan. Jadi sekolahan SD Terbaya ini termasuk sekolahan binaan. Nah, begitupun ketika saya menginformasikan Pak, Yongki ini selalu data aja kalau ada informasi gitu kan. Nah, sebenarnya pengen tak ungkapin itu mau data gimana Pak, wong Bapak aja nggak pernah di sekolahan, istilahnya cuman kadang seminggu sekali, betapa sibuknya. Nah, jadi itu saya telepon Pak, ketika telepon ya udah nggak apa-apa, ambil aja tanda tangan itu, izin Pak ya, iya. Terus dibilangin lah. Dari situ pertama saya ingin buat itu Pak RTL, setelah RTL. Nah, dari hal RTL aja itu dari seberang itu Pak, beliau dari seberang jam berapa dimulai? Jam 10 Pak. Padahal sebelumnya itu seminggu yang lalu udah saya bilang bahwa rencana ada diseminasi tentang PJOK Pak, RTL budaya, istilahnya praktek baik itu. Nah, kebetulan beliau mungkin lupa, akhirnya datang. Nah, lupa aku gina. Seperti itu Pak tantangan saya. Terus yang tantangan menurut saya yaitu tentang sama kayak Pak Parman, Bu Weni, Bu Yola itu saya kira hampir sama. Sebelum mengikuti PKG PJOK ini Pak, mungkin pemanasan aja yang saya tahu yaitu berupa dinamis dan statis. Nah, di sini alhamdulillahnya di PKG PJOK ini ada pemanasan berupa permainan. Itulah hal motivasi ke saya, yaitu gimana yang sudah kita dapat sekarang kita kembangkan lagi, gimana caranya permainan tersebut nggak monoton, yaitu berganti-gantian. Ya, kalau bisa kita yang membuat sendiri, nanti anak-anak kita libatkan dalam posisi saat pertemuan sebelumnya, pemanasan apa. Jadi dipantik ke anak murid itu seakan-akan ayo kita menciptakan jenis pemanasan terbaru. Tujuannya ya biar nggak bosan, tujuannya anak menyenangkan. Mungkin itu Pak dari bukti karya atau yang saya dapatkan selama PKG PJOK ini Pak. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Fasil. Semoga apa yang belum dicita-citakan segera tercapai, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Fasil atas ilmunya. Sedikit itu menjadi banyak untuk kita Pak. Sedikit dari Pak Joko itu penerapannya alangkah lebih besarnya itu kita dapatkan itu banyak Pak. Jadi sedikit banyaknya itu sama dengan banyak lebih-lebihnya Pak, enggak kurang-kurang. Terus terima kasih sudah membimbing kita semua mulai dari awal sampai akhir berjalannya Zoom Meet, kalau nggak salah ke 20 kali Pak ya. Terakhir 20 kali ini saya ingat, bahkan saya bikin coretan Zoom itu saya coret Pak. Alangkah nikmatnya mengikuti program PKG ini. Jadi program PKG ini bukan beban dari kita, yaitu ilmu baru. Sama seperti Pak Dian saya Pak, kalau ada hal yang baru kita selalu ngikutin, itu mungkin dari satu komunitas itu Pak, mungkin seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, terlebihnya untuk Pak Fasil, terima kasih banyak sudah membimbing kita dari sampai hal yang kecil sampai yang besar ini, sehingga kita bisa sampai di posisi ini. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yongki sudah mau merefleksikan berbagi bukti karyanya.
Ya, jadi memang ini pertemuan tatap maya yang ke-20 ya teman-teman ya. Jadi pertemuan terakhir, maka dari itu saya berharap besar kepada teman-teman semua untuk bersama-sama kita bersama-sama mengencangkan tali pinggang, lagi-lagi mengencangkan tali pinggang kita bersama. Tinggal satu step lagi ya, satu step lagi kita di PKG ini karena sudah waktu tidak terasa berjalan itu tanggal 30 tahu-tahu sudah penutupan. Nah, tapi yang terpenting adalah saya kembalikan umpan balik dari statementnya Pak Yongki. PR kita bersama termasuk PR saya, tanggung jawab saya di sini membersamai teman-teman tidak sampai sini saja. Jadi kami, Fasil, teman-teman peserta PKG, nantinya ketika nanti akan ada keberlanjutan, semisalkan ada PKG gelombang ketiga, ya teman-teman monggo siap terso untuk membersamai saya menjadi fasilitator, gitu kan. Jika nanti memang programnya ada. Tidak harus PKG saja, Bapak Ibu. Saya yakin kita bersama-sama guru PJOK itu menjadi garda terdepan yang pernah Pak Yongki dan teman-teman sampaikan. Kalau upacara ya guru PJOK, kalau ngurus anak mau baris PJOK, drum band Mbak Weni PJOK. Artinya guru PJOK ini multi talent ya, multi talent gitu kan. Sampai saya juga yang merasa bangga kepada diri saya sendiri, tidak di bidang PJOK saja. Saya kemarin sempat membina satu anak, karena saya melihat ada potensi di kelas saya, satu anak pinter mahir membuat fotografi, maka saya bina satu anak. Prinsip saya kalau saya tidak bisa membina dalam jumlah besar, minimal satu saya maksimalkan dan alhamdulillah anak-anak tersebut saya bina ikut lomba fotografi di jenjang tingkat nasional, menang 2 kali Pak Yogi, juara 1 dan juara 2 nasional. Nah, artinya lagi-lagi peran guru PJOK tidak hanya di bidang olahraga saja. Nah, jadi saya yakin semua teman-teman Bapak Ibu, Pak Topik, Pak Andri, bahkan sampai Pak Arif yang berada di Pematang Sawah sana, saya yakin semua kita punya kompetensi, punya kemampuan, punya pengalaman cerita yang berbeda-beda. Sama saya ini mendapatkan pengalaman baru bersama Bapak Ibu semua di PKG ini, saya sangat bersyukur. Artinya kalau nggak karena kegiatan ini ya kita mungkin nggak pernah berjumpa ya seperti ini. Saya nggak kenal Pak Dian, saya nggak kenal Bapak Willy, ya kan. Kalau Pak Topik sudah Pak Ardi. Nah, sampai saat ini, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita menjadi keluarga baru. Nah, itu hikmahnya mengikuti PKG. Tapi yakin bersama-sama Bapak Ibu, perjalanan kita belum sampai sini ya. Walaupun PKG sudah tutup nantinya, tapi perjalanan kita belum sampai sini. Akan ada perjalanan guru olahraga ke depan yang lebih panjang lagi. Nah, saya nanti berharap Pak Topik kalau ada program baru bukan guru penggerak, tapi misalkan yang lebih tinggi daripada guru penggerak, saya akan ajak teman-teman berjalan di rel itu. Oke, yang penting teman-teman siapkan tekad, kuatkan tekad ya, karena lagi-lagi jangan merasa puas ketika mendapatkan hak sudah P3K, merasa puas sudah sertifikasi, tapi bukan itu. Ilmu tidak akan tajam tanpa kita asah terus Bapak Ibu. Jadi kita ikut yakin. Orang Papua bisa sampai ke Jakarta, kenapa kita yang hanya nyebrang nyebrang kapal ke Merak, masa ya nggak bisa ke Jakarta? Saya yakin kita bisa. Artinya selagi ada kemauan pasti ada jalan. Itu kalau prinsip saya teman-teman. Saya yakin teman-teman semua punya kompetensi lebih. Oke, saya akan lanjutkan. Terima kasih Pak Yongki. Saya juga lupa udah diingatkan Pak Yongki. Selamat Hari Guru ya Bapak Ibu semua ya. Untuk Bapak Ibu para guru semua, guru olahraga, gurunya lapangan ya kita semua ya. Tanpa ada peran guru lapangan, walaupun Mbak Yola skincare-nya setebal apa, tetap peran Mbak Yola juga di lapangan dibutuhkan sekali oleh guru-guru di sekolahan. Jadi masih banyak eh, guru-guru yang memang perempuan, apalagi Sri Kandi ya Mbak Yola ya, Mbak Weni ya, Sri Kandinya guru olahraga ini ya, saya ngeliat di sini kita bersyukur teman-teman Pak Topik, Pak Jongki ada dua Sri Kandi di sini. Saya kalau mengajar ke laki-laki bapak semua mungkin nggak tahu saya kayak mana, garingnya kayak apa. Tapi karena ada Mbak Weni, ada Mbak Yola ya di sini
bisa tercairkan ya, tercairkan. Ada Pak Ardi, ada Pak Edri, Pak Willy, Pak Andri, Pak Arif ya, dan Pak Parman. Saya juga senang, Pak Dian, semuanya di sini adalah keluarga baru saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat Hari Guru. Semoga guru makin jaya. Oke. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Kita lanjutkan dengan refleksi. Saya mau dengar refleksi dari Pak Willy. Pak Willy, dengar Pak suaranya Pak? Pak Willy? Oke, belum ada suaranya. Pak Ardi, sudah dengar Pak Ardi? Mohon maaf Pak, dengar tapi dengar liatin deres banget Pak di sini Pak. Ini Oh iya, musikan. oh iya, nggak apa-apa Pak. Saya juga dengar suara organnya kok Pak. Tenang aja. Oke, kalau gitu saya ingin mendengar dari Pak Aprijal. Aprijal, bisa on mikrofon Pak Aprijal. Oke, Pak Mulyawan baru bergabung. Oke, kalau begitu Pak Mulyawan baru bergabung, kita todong langsung. Pak Mulyawan, halo Pak Mulyawan. Oke, terdengar Pak suaranya Pak Mulyawan? Kursi aja kosong, udah ada muncul dia. Nah, terdengar Pak suaranya untuk apa? On mikrofon dulu Pak, karena Pak Mulyawan berada di luar angkasa, saya yakin jaringannya lebih kuat. Jadi boleh berbagi Pak cerita refleksi tentang bukti karyanya Pak menggunakan 4 pertanyaan pemantik yang ada di depan layar Pak Mulyawan. Silakan Pak. Oh, siap Pak, siap. Apakah isi bukti karya yang Anda buat? Jadi Bapak Ibu, sini saya membuat pembelajaran, video pembelajaran tentang permainan bola kecil lempar tangkap bola lambung. Kemudian apakah isi bukti karya yang Anda buat? Apa ini maksudnya? Sama aja ini mungkin Pak ya? Iya, sama saja. Yang kemarin Pak Mulyawan buat modul ajar ya? Iya. Merupakan karya asli atau produk orisinal ya, benar Pak. Ini merupakan video asli dari yang saya rekam. Kemudian sudah layak jika diupload. Udah terbit. Sudah terbit ya. Iya, benar. Agak sempat terkendala ya kemarin ya. Iya. Soalnya lama Pak. Kemarin mungkin hari Sabtu sama Minggu ya, hari libur. Jadi hari Senin baru diupload, baru diterbitkan. Kemudian ini dapat menginspirasi guru lain jika sudah diupload. Insya Allah dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Ya, mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Kira-kira tantangan yang dihadapi pada saat buat bukti karya apa Pak? Kalau tantangan saya untuk buat video pembelajaran itu masih kaku gitu kalau ngomong di depan kamera gitu Pak. Masih terbata-bata, belum lancar gitu. Jadi ada pengulangan tag videonya itu masih banyak gitu. Oke. Nah, itu adalah sebuah proses ya Pak ya. Artinya untuk proses karya yang bagus itu butuh pengulangan ya. Semakin banyak, semakin teman-teman juga nanti makin mahir lah ya, sudah terbiasa. Saya juga sudah mengalami itu, namanya ngetek itu tidak semulus apa yang kita buat gitu kan. Nah, saya juga pernah membuat video tanpa tag ulang, durasinya cuman nggak terlalu panjang, saya 10 menit, cuman saya live apa adanya tanpa ada settingan, ya saya pernah juga kayak gitu. Nah, artinya mau mencoba mengupgrade diri, melatih cara bercakap, cara berpenampilan di depan kamera. Nah, itu saya yakin teman-teman nanti akan mengalami situasi seperti itu. Tapi kuncinya banyak latihan ya. Ini Pak Mulyawan yang ngirim bukti karyanya video pembelajaran Pak ya. Video pembelajaran. Jadi kemarin sempat agak terkendala ya mungkin karena hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Tim PMM itu mungkin libur ya, yang tim validasi PMM. Karena PMM itu untuk terbit ada timnya ya, Mbak Yola dan kawan-kawannya itu ada timnya untuk memverifikasi
karya teman-teman. Jadi yang memverifikasi, kalau saya hanya menilai, tapi yang untuk menerbitkan di dalam PMM itu ya ada timnya sendiri. Nah, jadi itu butuh proses menunggu. Kalau modul ajar biasanya nggak lama, dia hanya berapa menit dari setelah saya koreksi dia akan terbit di situ. Tapi kalau video pembelajaran dia agak prosesnya waktunya panjang. Makanya saya kemarin membuat tenggat waktu itu tanggal 25, gimana caranya bukti karya sudah mulai masuk. Karena hal-hal seperti itu yang dialami Pak Mulyawan juga tidak menutup kemungkinan menjadi penghambat nantinya. Bahkan saya sampai WA Pak Mulyawan, kalau kiranya nanti belum dipublis-publis Pak, gitu kan. Saya bilang, udah coba ganti bukti karya gitu kan. Artinya sempat Pak Mulyawan juga saya kuatkan, ya mudah-mudahan habis ini ada pikiran dan alhamdulillah sudah bisa diterbitkan. Oke, terima kasih Pak Mulyawan. Dan terakhir saya mau dengar dari Pak Mayujar. Pak Mayujar, dengar Pak suaranya Pak? Pak Ya Mayujar. Pak, ya halo. Oke, bisa on cam sejenak Pak. Kita mau lihat Pak Mayujar. Sudah lama kita tidak bersua Pak. Baru nyampe ini Nah, Pak. oh ya, nggak apa-apa Pak. Karena hujan juga. Oke, Pak Mayujar, sekiranya bisa untuk bercerita refleksi tentang pembuatan bukti karyanya Pak. Silakan Pak. Iya, kemarin tuh ini Pak, lihat di Google, ini contoh bukti karya itu, saya buat seperti yang saya kirim kemarin itu Pak, kayak apa, PPT yang ada penjelasannya gitu. Nah, cuman ternyata masih salah pas dikirim ke apa, di PMM-nya itu. Perlu diperbaiki lagi gitu. Terus langsung saya perbaiki, saya buat modul ajar seperti teman-teman yang lainnya Pak. Alhamdulillah sudah saya kerjakan, insya Allah saya kirim hari ini Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi tantangannya ada nggak Pak dalam pembuatan modul ajar yang baru ini? Ya, tantangannya ya ini Pak, apa namanya? Banyak aktivitas itulah Pak yang buat tantangan saya itu Pak. Karena apa persiapan HUT ini gitu. Terus saya juga laptopnya rusak, jadi sering pakai laptop di sekolahan Pak. Itu tantangan terberatnya. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa Pak. Nah, artinya ya sama saya posisi Pak Mayujar mungkin ya berawal kami juga dulu seperti Pak Mayujar sudah mengalami kendala-kendala hal teknis seperti itu gitu. Bahkan ada masih mungkin ada dulu yang berawal dari jenjang karir sebagai guru BJK honorer ya belum punya laptop gelas itu ada Pak. Artinya saya juga dulu tidak pernah bawain kalau udah senyum-senyum tuh udah ngerasain itu. Jadi yang Pak Mayujar rasakan tuh sudah kami rasakan duluan gitu. Jadi Chromebook datang di sekolah itu baru-baru itu ya itulah bukti saksi bisunya teman-teman yang belum punya laptop bisa pakai Chromebook gitu kan minjem itu. Artinya untuk punya laptop sendiri aja saya saja untuk membersamai Pak Mayujar dan kawan-kawan 15 kawan-kawan dari bulan apa kita bulan November dari bulan Agustus ya. Dari bulan Agustus saya harus berkorban mencari laptop baru, Pak. Gitu, mencari laptop baru sama waktu ya saya berkorban gitu kan. Nah, itulah suatu perjuangan pengorbanan kita untuk lebih baik ya, lebih baik lagi ke depan yang namanya untuk diri kita, untuk karir, untuk ilmu itu ya kita berjuang. Artinya sudah merasakan seperti itu Pak Mayujar. Jadi tidak masalah Pak, masih ada waktu. Jadi Pak Mayujar nanti kalau misalkan ada kendala boleh bimbingan terus sama saya akan mendampingi Pak Mayujar dan kawan-kawan dalam menuntaskan proses bukti karya. Insya Allah dalam satu hari ini sampai besok, atau saya targetkan besok kita sama-sama sudah selesai ya dalam bukti karya ya. Saya yakin teman-teman kita bisa semua tuntas. Oke, terima kasih Pak Mayujar ya sudah membagi refleksi. Pak Yongki, kiranya Pak ada yang ditanyakan Pak? Terima kasih Pak, menyambung aja Pak dari video bukti karya Pak. Jadi sebenarnya saya ini udah buat video Pak, video terus minta tolong ke HP kawan
udah di HP kawan, plus jelek waktunya hari Sabtu itu mau tak upload itu Pak. Nah, di kendala di kawan itu pas ngirimnya itu mutus Pak. Saya itu bikin video kalau nggak salah 18 menit. Udah tak modifikasi dari permainan mulai dari pemanasan dan lain-lain udah tak modifikasi Pak. Jadi bulu tangkis sudah tak modifikasi. Ada kendala di kawan ngirim. Nah, udah berbagai cara di email juga belum terkirim-kirim Pak. Nyoba terus tujuannya di email kan biar nggak mutus gitu loh Pak. Nah, coba lagi dikirim di Google Drive, udah terkirim. Ketika tak download Pak, HP saya penuh sampai ngorbanin video-video keluarga, foto-foto itu udah tak hapusin semua itu Pak. Bahkan ya Allah gitu kan. Nah, kendalanya semoga besok Pak, ini saya mau tanya, bukti karya itu kan kalau video saya diupload apa bagaimana? Cuman posisinya kan modul sudah. Jadi saya mau menambahin itu gimana Pak? Atau lewat PMM saja apa dicantumin di LMS juga atau gimana? Cuman di LMS kan nggak ada istilahnya nggak masuk penilaian ya kan sudah ada modul ya yang pertama itu kan atau gimana Pak Joko? Mohon infonya. Oke, baik, terima kasih Pak Yongki. Ini kita beri aplaus dulu untuk Pak Yongki. Luar biasa ini ya perjuangannya ya dalam membuat sebuah karya ya Pak ya. Ya bukan hanya bukti karya tapi sebuah karya. Kenapa saya bilang sebuah karya? Karena ini ada 2 karya yang sudah Pak Yongki buat. Yang pertama sudah Pak Yongki lakukan untuk pemenuhan tugas PKG dikumpulkan itu yang pertama adalah modul ajar. Karena itu yang supply Pak ya, yang bisa dikirim. Nah itu tidak apa-apa sudah terbit Pak, sudah diterima. Nah artinya sebagai pemenuhan tugas akhir PKG itu sebenarnya sudah cukup itu saja. Nah jika video Pak Yongki itu nanti ingin dipublis, upload ke dalam bukti karya di PMM Pak. Nah, sudah tahu alurnya Pak untuk bukti karya Pak? Sudah ya di PMM. Nah, nanti bisa diupload di situ Pak. Itu terbit Pak. PMM itu ibarat kalau itu akun medianya para guru lah. Jadi kalau Pak Yongki terbitkan di situ nanti dilihat semua guru se-Indonesia Pak. Makanya butuh apa namanya verifikasi oleh admin PMM itu mereka yang validasi Pak. Jadi karya kita itu nggak sembarangan diterbitkan Bapak Ibu. Jadi mereka akan validasi dulu, jika sudah absah, nah mereka akan menerbitkan di dalam aplikasi PMM gitu. Yang mempunyai aplikasi PMM kan kementerian. Nah jadi muncul di portal kementerian, termasuk bukti karya yang tidak harus untuk LMS ini ya Pak Yongki ya, bisa diupload di dalam menu bukti karya. Terus bukti karya itu kan ngupload kalau video kita tahapannya upload ke YouTube dulu ya. Upload ke YouTube, lalu nanti buka menu bukti karya di PMM, baru ditarik linknya. Nanti secara otomatis terintegrasi di situ. Itu bisa nanti menunggu. Prosesnya dia menunggu Pak untuk terbit sama kayak punyanya Pak Mulyawan. Nah, kalau menunggu kemarin itu bisa jadi punya Pak Mulyawan karena hari libur ya, hari libur Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan dicoba saja nanti video yang Pak Yongki sudah buat upload ke dalam bukti karya di PMM, mudah-mudahan bisa langsung terbit secepatnya gitu. Seperti itu Pak. Jadi nggak masalah Pak, yang sudah monggo perso biarkan saja, nanti yang baru ini boleh diupload di situ. Dan jangan lupa yang terpenting itu adalah menaikkan rating. Menaikkan rating. Pertemuan MGMP di-share, minta bantu like minimal gitu. Nanti tak bantu Pak, seisi siswa sekolah saya 700 orang tuh tak bantu untuk like punya Pak Yongki. Ya, Mbak Weni juga bisa yang ya sekolah memiliki penunjang fasilitas ini ya, apa namanya siswa banyak mempunyai akun banyak ya itu bisa Pak. Nanti tak bantu. Yang penting di-share-share saja Pak ya linknya ya. Oke, cukup Pak. Oke, kalau sudah cukup teman-teman saya akan mempercepat sedikit PPT kita. Nah, ini tadi tentang refleksi ya teman-teman ya. Sekarang saya akan fokus kepada ini. Saya minta teman-teman semua yang masih jauh dari HP-nya atau laptopnya, PC-nya di Zoom ini, mohon untuk sekiranya mendekat. Saya ingin menjelaskan terkait alur penuntasan PKG bagi seluruh peserta. Jadi ini tolong disimak bersama-sama teman-teman supaya progres
LMS teman-teman bisa 100%, jadi tak jelaskan dulu alurnya. Yang sedang membuka PC atau laptop boleh dibuka LMS-nya ya. Silakan saya beri waktu untuk membuka dulu LMS-nya yang sedang membuka laptop. Bisa sembari dilihat-lihat supaya nanti teman-teman bisa melihat ya. Boleh dibuka. Lagi sekiranya teman-teman yang lagi jauh dari HP atau tatap maya kita, mohon mendekat dulu. Saya menjelaskan untuk alur progres penuntasan tugas PKG kita, terkhusus kelas 02. Oke, boleh sembari buka laptopnya ya, LMS-nya silakan dibuka. Yang pertama, teman-teman, seluruh peserta wajib mengumpulkan bukti karya sebagai tugas akhir PKG PJOK. Ini tugas wajib, teman-teman. Bukti karya ini tugas wajib, bukan berarti yang lain nggak wajib, wajib juga. Tapi yang butuh proses panjang itu yang bukti karya ini, karena butuh verifikasi oleh tim PMM. Nah, melalui menu bukti karya. Nah, menu bukti karya di sini ya, di runtutan itu kalau di LMS teman-teman ada menu bukti karya. Nanti diklik di situ ada tahapan-tahapannya. Yang sudah ngupload sudah paham alurnya ya. Terus yang kedua, berikutnya, teman-teman, bukti karya yang sudah diverifikasi oleh Fasil dan sudah diterbitkan, peserta dapat membagikan bukti karya yang sudah terupload di PMM untuk mendapatkan umpan balik dari rekan guru di sekolah maupun komunitas lainnya, termasuk komunitas kelas kita ini boleh di-share di grup nanti untuk minta umpan balik. Nah, seperti ini ada Pak Topik, ya, ada Pak Mulyawan, nah, dan kawan-kawan yang lain di sekolahan Bapak Ibu, minta umpan baliknya ya. Nanti di screenshot, nah, screenshot gini, ini sebagai bentuk laporan ya. Tapi nanti yang dilaporkan di dalam menu berbagi apa namanya bukti karya bukan screenshotannya ya, tapi linknya saja kan bisa ada di bawah itu ada bagikan. Nah, ini ada bagikan link ya. Ada menu bagikan link, nanti disalin saja linknya, tinggal di copy paste pada tahap berikutnya. Nah, link tersebut nanti diupload ke dalam LMS di bagian bukti karya, bagian bukti karya. Nah, berbagi bukti karya. Nanti dibuka LMS-nya, diklik itu, nanti di copy paste link dari bukti karyanya, di copy paste di kolom chat. Di situ ada kolom ini ya, kolom teks ya, di paste di situ. Nah, sebagai bentuk laporan teman-teman sudah mengunggah ke dalam PMM dan sudah divalidasi ya oleh tim PMM. Nah, ini masih ada tahap berikutnya. Setelah teman-teman buat bukti karya, teman-teman harus melampirkan apa namanya link bukti karyanya ke dalam berbagi bukti karya. Jadi tugas berikutnya teman-teman nanti akan berbagi bukti karya. Jangan lupa dikerjakan sampai tanda checklist hijau ya teman-teman ya. Nah, terus di bawahnya ada umpan balik penyelenggaraan. Itu jangan sampai nggak dibuka. Dibuka, paling nggak diakses. Kenapa? Karena LMS itu ada jejak digital ya teman-teman ya. Jadi salah satunya teman-teman progresnya belum 100% ya, kalau salah satunya karena nggak membuka. Jadi walaupun itu hanya tidak ada tugasnya, hanya baca-baca, ya dibuka, minimal dibuka, ada perintahnya di situ apa, ya diikuti perintahnya. Kalau sudah selesai selanjutnya gitu ya. Jadi pastikan semua diakses dan checklist. Kemudian di LMS itu ada menu yang dia checklist, ternyata di bawahnya itu ada tulisan belum berpartisipasi. Nah, kalau ini kan ada sudah berpartisipasi, ada yang belum berpartisipasi. Jadi checklist juga belum tentu teman-teman sudah valid. Jadi kalau checklist tapi di sini belum berpartisipasi, tandanya teman-teman harus berpartisipasi dulu. Nah, itu silakan nanti teman-teman langkah berikutnya mengerjakan berbagi bukti karya, kemudian mengecek dari awal teman-teman buka LMS di menu yang checklist pertama dari atas itu dicek. Apa yang belum itu dicek karena jejak digitalnya supaya teman-teman nanti terbaca ya, jejak digitalnya terbaca dan progresnya bisa 100%. Nah, progres itu dapat lihat di mana? Di menu saya, hasil penilaian teman-teman. Nah, nanti tak tampilkan ya progresnya ya. Kemudian di sini yang keempat, pastikan peserta mengecek kembali semua tanda checklist yang saya sampaikan tadi pada menu LMS masing-masing. Jika ada yang belum terselesaikan, agar segera diselesaikan, dan jika ragu, fasilitator akan menginformasikan kepada peserta secara detail penugasan yang belum tuntas pada menu nilai.
Jadi itu tadi tak sampaikan, ada yang sudah checklist tetapi di sini tulisannya belum mengerjakan. Jadi dipastikan dikerjakan. Kalau di menu penilaian fasil itu terlihat jelas kalau dia belum, dia masih merah, strip merah. Ya mungkin yang sudah pernah saya japri ya dia tandanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan sampai hari ini, per hari ini tadi kita mau mulai Zoom, itu saya sudah ngecek progres penilaian itu sudah aman. Tugas-tugas itu sudah aman. Hanya ada beberapa yang belum satu, cuman satu sih nggak terlalu urgensial banget, nanti bisa selesai dalam waktu dekat. Nah, jadi pastikan semua penilaian itu tuntas, teman-teman. Nah, terus karena teman-teman yang bisa ngakses LMS punya teman-teman masing-masing, dicek satu persatu dari atas, dari checklist yang pertama, terus udah selesai selanjutnya, checklist kedua, sampai kalau ada video ya ditonton videonya, minimal di play lah, di play, nanti baru selanjutnya, supaya jejak digitalnya progresnya 100%. Karena ada progres persentase di LMS itu teman-teman harus membuka, mengerjakan, ya kan menyimak. Nah itu harus benar-benar dilakukan. Berikutnya, nah di sini ada umpan balik penyelenggara. Pastikan semua menu pada LMS yang belum terbuka oleh peserta untuk dibuka guna mendeteksi jejak digital yang saya sampaikan tadi. Nah, ini salah satu contoh nih. Di umpan balik penyelenggara di bagian akhir itu ada di sini dia harus checklist hijau, done. Di sini memang nggak ada tugas teman-teman, dia hanya tulisan seperti ini saja. Tapi di sini ada yang harus diklik done. Kalau dia belum done, diklik done sampai hijau. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nanti boleh silakan dicek LMS-nya yang berada di depan laptop, depan LMS coba dibuka. Itu diklik dulu done-nya gitu kan. Walaupun teman-teman sudah selesai tugas-tugas, tapi hal-hal seperti ini diklik dulu done-nya supaya progresnya 100%. Berikutnya, yang keenam, jangan lupa teman-teman semua nanti mengisi Google Form pada menu kuesioner ya, pada LMS diisi sesuai dengan ketentuan tanggal berlaku. Nah, menu kuesionernya di mana? Menu kuesionernya berada di sini teman-teman. Nah ini ada kuesioner. Nah ini kuesioner di bawah semua modul ya ada kuesioner. Silakan dibuka karena kuesioner itu adalah tugas teman-teman untuk mengisi umpan balik. Nah di situ ada 3. Silakan coba dibuka benar nggak? Saya mau tes dulu. Mbak Wen buka laptop nggak Mbak? Depan laptop nggak? Nggak. Yang depan laptop siapa ya? Ada yang Pakai depan HP, laptop? Pak. Laptopnya Coba lagi Mbak Yola. Oke. Kalau di HP yang bisa ngakses coba teman-teman buka pada menu Pak Parman. Buka laptop Pak. Coba saya buka dari HP ya. Kuesioner ini Pak. Nah, Kuesioner ini yang belum ini Pak, yang ini Pak. Ya, yang belum buka ini yang nomor 2 umpan balik ini Pak. ya, Ya. ya betul teman-teman. Kenapa? Tanggal Di situ ada 3 kuesioner ya. Ada 3 kuesioner atau Ya, umpan balik. Yang belum terbuka yang nomor 2. Kenapa? Karena nanti terbukanya tanggal 29 November. Tanggal 29. 28. Ya, Pak Parman ya. Oh. Jadi teman-teman belum selesai tugasnya sampai sini. Oh. Tugasnya nanti tanggal 29 harus wajib mengisi kuesioner. Ya, sama Nah. penilaian fasil. Ya, saya jelaskan kuesioner dulu ya. Nah, nanti teman-teman ada 3 tanggung jawab kuesioner yang harus diisi. Yang sudah bisa diakses yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua nanti tanggal 29. Saya akan ingatkan teman-teman tanggal 29 untuk wajib ngisi kuesioner. Ya. Berikutnya. Nah, ada tugas satu lagi teman-teman. Saya juga mohon sekali pada teman-teman. Di situ ada peserta wajib mengisi form penilaian kinerja fasilitator pada menu penilaian kinerja. Jadi selain kuesioner, di bawah menu kuesioner ada penilaian kinerja untuk saya, untuk fasil dari teman-teman. Saya mohon teman-teman memberikan penilaian yang terbaik. Selayaknya saya berupaya untuk memberikan nilai terbaik kepada teman-teman. Nah, itu sangat saya butuhkan sekali teman-teman dalam PKG. Jadi saya akan mengecek memastikan 15 peserta saya wajib mengisi semua. Karena itu untuk kebutuhan kami selaku fasil. Nah, jadi tugasnya tadi yang pertama
memberikan apa namanya, melaporkan bukti karya di berbagi bukti karya, yang kedua mengisi kuesioner, yang ketiga nanti mengisi form penilaian hasil. Oke, Pak Parman, monggo Pak. Terima kasih Pak. Ini mau bertanya dikit Pak. Yang tugas yang tadi melaporkan bukti karya itu yang model apa Pak? Sama kuesioner hasil itu di lokasinya yang mana itu? Oke. Itu aja Pak. Nah, jadi saya akan tutup share screen dulu ya Bapak Ibu. Saya akan buka menu LMS saya dulu sebagai peserta. Sebentar Pak, Pak buka dulu menu LMS saya mana ya pas itu ya. Bentar ya Bapak Ibu. Untuk membantu Pak Parman. Bentar, masih loading. Tanggal 29 sampai 2 itu Pak penilaian kinerja. Bukanya. Oke. Ya, jadi sebentar saya buka punya. Tapi LMS saya agak berbeda ya Bapak Ibu ya. LMS peserta saya dulu sama Bapak Ibu beda menunya. Saya akan share screen dulu sebentar. Nah ini, Pak Parman mohon untuk disimak Pak dan teman-teman yang lain. Nah, di sini di LMS ini, di bagian sini, kalau punya saya tidak ada bukti karya ya di sini ya. Menu bukti karya tidak ada kalau kami dulu. Kalau teman-teman sudah diperbarui. Nah, yang pertama teman-teman, di sini ada kuesioner ya. Kuesioner nanti Pak Parman. Kuesioner ini diisi di sini Pak. Menu kuesionernya diklik. Nanti ada kuesioner. Kalau punya saya ada 2. Kalau punya teman-teman ada 3 kuesionernya ya. Nah, kemudian selain kuesioner ada penilaian kinerja untuk hasil. Jangan lupa nanti diisi penilaian kinerja untuk hasil di sini. Nah, tinggal diklik menu lihat ini Pak. Kemudian beri nilai. Ya, diklik beri nilai. Nah, nanti diisi Pak. Ya, ngikutin petunjuknya. Nah, itu yang tugas teman-teman selanjutnya yang harus dikerjakan. Kemudian, yang tadi tak sampaikan saya flashback lagi teman-teman. Teman-teman setelah membuka semua modul, pastikan dari atas ini teman-teman buka. Jangan nggak dibuka karena ada di jejak digitalnya. Pastikan dicek kembali sudah mengerjakan atau belum. Karena dia kalau belum mengerjakan kita checklist juga kalau di situ. Tapi dicek pastikan dalamnya sudah dikerjakan atau belum. Supaya progresnya bisa 100%. Nah, termasuk misalkan dia tidak ada yang tidak ada mengerjakan, dia hanya pengantar saja ya dibuka. Nah, kayak gini kan ada 1, 2, 3 ya jangan klik selanjutnya ya, jangan klik selanjutnya, tapi dilalui step by step juga. Nah, seperti ini. Diklik. Nah, baru kalau sudah next. Nah, karena ini terdetek dia harus 100% diakses. Kalau kami hasil itu namanya time spend. Jadi harus time spend-nya terpenuhi. Nah, Bapak Ibu juga, nah situasi 1 dibuka situasi satunya, ya kan, dilihat, kemudian situasi 2 di scroll. Jadi ikutin, ibarat teman-teman suruh membuka halaman pertama terus satu persatu sampai halaman terakhir, supaya untuk jejak digitalnya teman-teman progresnya bisa 100%, ya. Seperti itu. Oke, Pak Parman, sudah terkonsep Pak Parman? Bagaimana Pak Kalau yang Parman? itunya Pak. Maaf. Sudah kalau ininya Pak, cuma kalau yang untuk pengisian apa tadi umpan balik tadi sudah bisa bukanya. Cuma Oh iya. Oke. Kuesioner hasil itu nggak ada tadi. Oke. Nah, lupa Pak, saya untuk teman-teman berbagi bukti karya, saya kembalikan dulu. Kalau punya saya berbeda sih Pak Parman dan teman-teman, kan menu LMS ya. Kalau bagian punya teman-teman itu kan di bagian bawah itu, kalau nggak salah, nah saya bukanya saya, mudah-mudahan hampir mirip ya. Nah, nah ini nih, di sini nanti Pak Parman setelah buat bukti karya kan akan dilakukan berbagi bukti karya ya. Nanti diklik di sini, diklik, kemudian link bukti karyanya itu dibagikan sini Pak, di copy paste di sini. Yang HTTP guru Kemendikbud seperti ini Pak. Nah, di paste di sini Pak.
Itu sebagai laporan berbagi bukti karya bahwasanya teman-teman sudah mengunggah bukti karyanya ke dalam PMM. Seperti itu Pak Parman. Oke. Ya. Sementara nyambung dikit Pak. Sekarang cukup ya. Oke. Nah ini saya skip dulu. Saya kembalikan ke PPT. Sedikit lagi kita selesai, Bapak Ibu. Bentar. Nah, berikutnya selesai kita. Ini ada pesan kunci. Salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru PJOK. Mari kita kembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas. Bukti karya yang menginspirasi rekan guru lain berhubungan dengan materi yang dipelajari selama kegiatan PKG PJOK. Oke, tuntas Bapak Ibu di sini. Sampai sini saya ingin membuka sesi tanya jawab secara umum dulu. Monggo silakan. Terkait akhir. Pak Mayujar, silakan Pak. Terima kasih Pak Fasilitator. Saya mau nanyain tentang yang di kolom apa? Jawab Berbagi. ini tadi ya. Yang Berbagi. ngirim link ya di ini. Berbagi bukti karya. Itu kalau dia perbaikan itu berarti ngirim lagi Pak ya yang di ini kolom yang jawaban tadi. Ya, yang dikirimkan itu link yang sudah diperbaiki Pak ya, sudah terbit di dalam PMM Pak ya. Kan Pak Mayujar belum terbit, jadi nanti tunggu kode dari saya jika sudah terbit di LNS bukti karya Pak Mayujar nanti ada notifikasi Pak, notifikasi untuk berbagi bukti karya. Nah, linknya itu disalin, dipastekan di kolom itu Pak, yang tadi tak contohkan. Oh ya Pak. Oke. Ada lagi, Pak? Cukup, Pak. Oke, cukup. Yang lain, teman-teman semua, terkait untuk finishing kita, packing kita? Pak Ketua, monggo, Pak. Mohon maaf, Pak Fasilitator. Itu kan ada progres. Ya. Di tempatnya Pak Fasilitator ada progres persentase dari hasil kegiatan, hasil kerja kami. Mohon kiranya Pak Fasil nanti dapat men-share 15 orang kami ini untuk mengetahui persentase dari progres kegiatan kami di LNS agar kami bisa mengevaluasi atau merefleksi ulang yang belum itu Pak. Oke, siap Pak. Siap. Selesai nanti bukti karya ya Bapak Ibu ya, karena saya lagi fokus membantu teman-teman proses finishing bukti karya dulu. Jika sudah selesai bukti karya dan penilaian, kalau untuk yang progres jejak digital, saya rasa nanti bisa pelan-pelan, itu mah nggak terlalu rumit. Tapi saya terima kasih Pak Ketua sudah diingatkan. Nanti saya akan selalu mengupdate ya progres teman-teman. Tapi progres akhir ya, bukan progres nilai ya. Jadi progres akhir nanti saya akan tampilkan per update ya, per update di menu di WhatsApp group. Nanti akan saya tampilkan di situ. Oke, terima kasih Pak Ketua udah diimbau. Pak Yongki, silakan Pak. Terima kasih Pak waktunya. Ini kan saya ada 2 nih Pak. Jadi kemarin sebelum Pak Joko WA saya itu kan udah terbit ke PMM. Nah, terus tadi belum itu karena surat dari kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah belum tak unggah. Nah, di sini saya baru melihat Pak, di LMS ini sudah terbit. Nah, yang disalin itu yang pertama apa yang kedua gini Pak? Kalau yang pertama berarti saya nggak minta umpan balik. Yang kedua ini ya? Iya, yang terbaru Pak ya. Oh, yang terbaru. Berarti saya perlu umpan balik lagi berarti Pak ya? Ya, boleh sembari berjalan saja Pak. Yang penting udah terbit seperti Pak. Oke, siap Pak. Nanti sekalian minta tolong dicek Pak, dicek Pak ya, terbit apa belumnya ya. Oke, siap. Nanti tak kirim pribadi ya. Terima kasih Pak. Siap. Teman-teman yang lain, Pak Etri, Pak Arif, Dian, Pak Ardi.
Cukup jelas terkait untuk prepare kita di akhir? Aman, Pak. Aman. Oke. Jika sudah aman, saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Nanti, saya tampilkan dulu, maaf saya stop screen dulu, saya tampilkan jadwal ini ya, kalender kita dulu. Sebentar, saya buka sedikit lagi, kita selesai. Oke, nah, saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah agenda jadwal kalender kita. Ini kita sudah masuk di tanggal 26, tatap maya 1CP terakhir. Habis ini tanggal 27, tahapan asinkron, bukti karya, 28 masih bukti karya, 29 bukti karya. Tapi saya memang sengaja untuk woro-woro teman-teman di tanggal 25 karena saya sudah tahu apa resiko yang harus dialami seperti ini, masih ada teman-teman yang harus dibantu untuk diperbaiki, maka saya tidak mau terlalu mepet dengan tanggal akhir. Nah, jadi masih ada waktu kita, tapi bukan berarti waktunya masih agak panjang, teman-teman yang masih belum menyelesaikan bukti karya, teman-teman harus percepat juga. Nah, kemudian di tanggal 30 ini tanggal penutupan ya Bapak Ibu ya. Untuk penutupan ini, kami rapor terakhir oleh BGP, dia nanti akan ada informasi di grup besar PKK Lampung, terkait penutupan hampir mirip seperti awal pembukaan. Mungkin nanti share link Zoom-nya, ya link Zoom-nya nanti teman-teman bisa ngikuti Zoom penutupan PKG, karena nanti di penutupan itu akan ada pembahasan terkait apa namanya tarik data ya, tarik data, kemudian juga sertifikat teman-teman nanti akan masuk sama seperti teknisnya, kemungkinan sama seperti yang saya kemarin, saya sudah tampilkan sertifikatnya saya kemarin. Jadi gambarannya nanti teman-teman sertifikat itu akan ada link ya, link apa kalau kami kemarin PPT, dia link PPT memang agak sedikit ngejebak kalau kita tidak membuka PPT itu. Jadi linknya itu di bagian PPT bagian bawah, bagian akhir. Ternyata linknya itu bisa diklik. Nah, dikliknya juga dia tidak bisa diklik begitu saja. Dia nunggu ada, kalau kita kursor panah itu kita dekatkan dengan link itu, dia akan ada muncul notifikasi apa. Nah, nanti kita klik kanan open. Nah, jadi bukan diklik ya, tapi dibuka open buat tab baru. Nah, nanti di situ ada eh, kayak apa? Angket lagi, angket dia mengisian identitas kita. Teman-teman pastikan cek identitas teman-teman, nama, huruf, angka, kemudian kalau NIP ya, NIP-nya, NUPTK, kemudian tempat tugas, jangan sampai ada yang salah. Jadi teman-teman sebelum mencetak si sertifikat itu, teman-teman disuruh memvalidkan data teman-teman dulu, memvalidkan. Jika sudah valid, nanti sertifikat akan secara otomatis terunduh. Unduhnya nggak langsung teman-teman, menunggu antrian. Karena selampung, makanya teman-teman tergantung cepat atau tidaknya teman-teman nanti mengakses itu. Ketika sudah mengakses, misalkan teman-teman yang pertama, ya nanti teman-teman dapat urutan yang duluan. Tapi kalau urutan yang ke-15 yang antri. Jadi link itu hanya bisa diakses satu persatu. Jadi orang-orang akses si sertifikat tuh antri dia. Nanti ada. Jadi jangan ditutup dulu websitenya, tunggu sampai teman-teman bisa ngakses ngunduh itu. Karena di kemarin itu kami ngantri. Saya nunggu sampai kurang lebih 15 menit itu baru muncul notifikasi sertifikat baru bisa diunduh. Nah, jadi kemungkinan sistemnya seperti itu. Nanti saya bimbing, saya dampingi teman-teman. Tapi yang pastinya teman-teman jangan sampai nggak ngikut penutupan karena nanti ada arahan di situ. Termasuk mungkin nanti teknis uang pulsa ya, uang pulsa teman-teman di situ nanti boleh ditanyakan. Oke, Pak Yongki, silakan Pak. Berarti tahapannya itu seperti itu Pak ya, sertifikat di PMM itu kan kalau sertifikat sudah terbit baru kita ngisi nama terus NIK itu ya, seperti itu atau gimana? Iya. Ya, hampir mirip, cuman dia menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh BGP. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, yang lain teman-teman? Cukup?
Oke, jadi kalau teman-teman nanti Tutup, mau Pak. nanya terkait pulsa ya bisa ditanyakan pada saat penutupan itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah cukup teman-teman, kita beri applause dulu sejenak untuk kita semua. Tadi Pak Topik sudah mengawali. Teman-teman jangan lab dulu. Saya ingin menampilkan sebuah karya sedikit dari saya. Sebentar. Nah, sebelum saya nampilkan karya saya ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman semua. Secara pribadi, saya sendiri selaku atas nama Fasil, teman-teman, membersamai kurang lebih kita selama 3 bulan, ya, dari bulan Agustus sampai bulan November. Saya selaku fasilitator, teman-teman semua mengakui masih sangat jauh, sangat sekali banyak kurangnya dalam mendampingi teman-teman guru PKG atau peserta PKG PJOK di kelas 02 Kabupaten Tanggamus. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada kehilapan kata, sikap, maupun hal yang memang tidak berkenan dari hati teman-teman. Saya atas nama pribadi selaku Fasil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini selaku adik teman-teman mungkin yang usia jauh di bawah teman-teman kepada Mbak, Kakak, Mamas, Abang, Bapak, guru saya, teman-teman semua, mohon saling kita memaafkan, mohon saling kita saling mensupport, mendukung, bahwasannya prinsip saya kita sama-sama masih banyak kesempatan untuk belajar. Jadi di sini saya selaku adik teman-teman, adik tingkat, adik kelas, ya mohon ditegur jika ada salah-salah kata, salah-salah tingkah laku saya yang melukai, ya mohon ditegur. Karena kiranya saya memang menyadari saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nah, selanjutnya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk terus saling berkontribusi, eh, mengembangkan kompetensi diri, apapun itu bentuk kegiatannya, apapun itu bentuk pelatihannya, ya monggo silakan sama-sama diikuti. Karena apa? Jangan kita eh, melihat capeknya segala macam, tapi kembali ke ruh kita, kita adalah seorang pendidik, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus memang mengikuti era perkembangan zaman dan teknologi ke abad 21. Kalau kita tidak mengikuti pengembangan kompetensi diri, ya kita juga nanti akan terkikis, ya, akan terkikis sementara kita menuntut peserta didik kita untuk lebih baik daripada kita. Jadi salah itu dari saya, sekiranya sekali lagi saya atas nama pribadi, kiranya ada salah-salah kata, salah-salah tingkah laku, perbuatan kepada teman-teman semua, kakak-kakak, mbak-mbak, abang-abang, serta adik saya, ya saya selaku atas nama pribadi, fasilitator teman-teman, mengakui masih banyak kurangnya, dan saya keterbatasan saya, kehilapan saya, sekali lagi saya mohon maaf, dan saya juga berusaha memberikan kontribusi terbaik kepada teman-teman semua di kegiatan PKG ini. Saya akan berusaha keras untuk mendampingi teman-teman yang belum selesai, kemudian berusaha keras untuk memberikan nilai terbaik supaya teman-teman lulus mendapatkan predikat yang memuaskan. Sekiranya itu mungkin penyampaian sepatah kata dua kata dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk keluarga besar PKG PJOK kelas 02. Saya sangat banyak belajar berharga di keluarga baru ini. Sekali lagi terima kasih Pak Topik, Pak Parman, Mbak Yola, Pak Etri, Pak Dian, Pak Yongki yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon sekiranya dukung saya, dorong saya, tegur saya jika saya ada kesalahan, kehilapan selama ini. Saya hanya manusia yang lemah, saya tidak luput dari dosa. Mungkin itu kiranya Bapak Ibu. Sekali lagi saya banyak terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua
saya mendapatkan keluarga yang menurut saya sangat istimewa. Kalau bukan karena berkat Bapak Ibu, saya tidak bisa berada tampil di depan Bapak Ibu semua. Karena untuk berada di depan Bapak Ibu semua, saya akui butuh kekuatan, butuh mental, butuh insting, butuh naluri, bahkan butuh hati untuk bersama-sama membersamai di PKG ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya jika selama ini saya ada kesalahan, tetapi saya mohon sekali ini bukan akhir, tapi ini adalah awal perjalanan tanggung jawab besar yang harus kita emban bersama-sama Pak Mayujar. Saya doakan Pak Mayujar juga, teman-teman yang honor yang lain, segera mudah-mudahan diangkat, bisa menyusul, dan kita semua diangkat harkat martabat derajatnya selaku guru olahraga yang Amin. bertanggung jawab. Amin ya Ya, rabbal Bapak Ibu ya. alamin. Saya tidak pintar seperti guru bahasa Indonesia yang merangkai kata-kata ini. Mohon maaf sekali lagi, inti saya itu Bapak Ibu. Saya masih banyak kurangnya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mbak-mbak yang pernah terlukai, mas-mas, abang men, dan lain sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Kiranya Pak Topik ada yang ingin disampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak Fasilitator, kawan-kawan semuanya. Saya ingin menyampaikan secara pribadi dan mungkin secara atas nama kelas, ingin mengutip sedikit kata ulama itu al ilmu yu'ta walayati, teman-teman. Jadi ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Tetapi kita peserta kelas 02 PKG PJOK ini secara tidak langsung sudah didatangi oleh ilmu itu sendiri tanpa kita sadari, dan kita pun sudah mendatangi ilmu itu. Karena apa? Orang yang ilmu mendatangi dia atau dia mendatangi ilmu, itu akan terbuka keberkahan dan ridha Allah untuk orang itu. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya kita sebagai guru adalah makhluk bumi yang didoakan oleh alam semesta, karena orang yang mengajar satu ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh alam semesta beserta isinya. Saya pribadi, Pak Fasilitator, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya, atas sarannya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya pribadi dan kepada kami, khususnya kelas 02. Dan kami ini mulutnya besar-besar, apalagi Mbak Yola, mulutnya luar biasa, volumenya tinggi, nggak pernah rendah. Jadi mohon kiranya Pak Fasilitator untuk membukakan pintu maaf kepada kami atas tingkah laku kami, ucapan kami, prasangka kami, mungkin kejelimetan kami seperti saya, Pak Zongki, yang terlalu katanya muter-muter nih Pak Joko ya. Dan mungkin juga seperti rekan kita Pak Suparman yang mungkin pemahaman atau pertamanya gaptek sekarang jadi ahtek. Yang awalnya gagap teknologi sekarang jadi ahli teknologi, Pak Joko. Tapi saya sangat yakin keluarga besar 02 PKG PJOK Tangerus ini tidak cukup sampai di sini. Ini bukan akhir, tapi ini awal dari perkembangan dan kemajuan kita sebagai PJOK. Nyatanya PKG PJOK ini kita belajar tentang PPG, kita belajar tentang soal, kita belajar tentang bagaimana cara mudah untuk menghadapi PPG PJOK, dan alhamdulillah ternyata teman-teman banyak yang lulus. Amin. Khususnya peserta Pak Fasilitator di kelas 9. Terus semangat Pak Fasil, terus berkreasi, terus berkarya, khususnya dan anak umumnya. Terima kasih, itu saja saya kembalikan kepada Pak Fasilitator. Terima kasih kepada teman-teman ya semua. Saya terus terang sangat plong lah Pak Topik dan teman-teman. Tapi saya kembali tantangan yang saya hadapi adalah sebuah latihan saya untuk lebih baik lagi dari teman-teman. Saya menyadari itu dari segi kekurangan saya. Saya yakin teman-teman bisa punya kompetensi yang lebih dari saya. Karena pada prinsipnya nggak mungkin teman-teman berada di sini kalau teman-teman nggak punya kompetensi. Nah, saya berharap kepada Allah kapan lain waktu kita bisa berjumpa kembali
di sesi tatap muka ataupun tatap maya, saya ingin melihat Pak Topik, Mbak Yola, Pak Etri, ya kan, Pak Willy, dan semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu bisa menjadi fasilitator di angkatan berikutnya ataupun fasil-fasil angkatan berikutnya yang lain. Nah, Pak Yongki, jangan berhenti berkarya, Pak Yongki. Yakin saja pasti semua akan ada hikmahnya. Pak Mayujar tinggal satu step langkah lagi, Pak ya Mayujar. Yakin rezeki tidak akan tertukar. Dan teman-teman yang belum TPG, ingat 3 hari lagi teman-teman cek SIM PKB-nya. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki yang melimpah kepada teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman yang piloting 3, ditunggu di bulan Desember pengumumannya, insya Allah semua bisa lulus 100% ya. Amin, amin. Biar kita berkumpul ya. Amin. Oke, Pak Yoni juga kita tunggu ya undangannya nanti. Acara di rumahnya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan waktu. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin menampilkan sedikit sebuah karya yang sudah saya buat. Lihat Bapak Ibu ya. Saya tampilkan dulu. Masya Allah, keren banget. Cerita itu, cerita di PKG. Belajar melukis. Jadi anak PK. Iya, jadi anak PK. Kita Belajar berakting. Belajar berakting kita, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya Allah, itu orang kata malu, itu jubah putih itu. Jadi MC loh, MC nih, MC dadakan. Sudah ahli jadi MC sekarang, Yola. Siap-siap. Ampun suhu. Ya Allah, kangen banget ya. Praktek lompat sukses. Praktek lompat yang hampir ketabrak. Ya Allah itu berang-berang makan ketupat. Berangkat. Padahal lupa, kapan kita menang juara 1. Ya Allah, memori banget ya itu. Pak Yongki. Awalnya Pak Yongki, Pak. Artis. Viral ini viral. Ini yang viral. Viewersnya 1 miliar ini. Ini juga nih. Pak Ketua. Artis kita. Kacamata minjem itu. Ini dia upload ya? Upload di YouTube ya? Udah upload di YouTube Bapak Ibu, kita beri upload dulu. Ya Allah, ini dia upload ya? Upload di YouTube ya? Udah upload di YouTube Bapak Ibu, kita beri upload dulu. Oke, baik. 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 Kita beri uplo
Oke, saya sudah share di grup ya Bapak Ibu ya, boleh dicek grup family, tapi masih proses Oke, ya, oke. masih proses. Nanti bisa kita pasang untuk sinet bersama. Sekiranya Bapak Ibu, saya refleksi sejenak. Ini sekali lagi bukan awal berakhir ya, tapi ini adalah awal kita untuk menuju kesuksesan bersama. Saya ingin bertemu teman-teman semua. Ya, di sini ada Pak Arif, Pak Andri, Pak Yoni, Pak Willy, Pak Adi, Pak Rijal, Pak Mulyawan, Mbak Weni, Pak Suparman, Pak Yujar, Pak Taufik, dan Pak Dian, serta Bu Yati dan Mbak Yola. Kita akan berjumpa kembali di kegiatan berikutnya. Tapi sekali lagi, ini adalah awal kita untuk sukses ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pelajaran berharga yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Terima kasih juga Pak Pasil udah ngasih ilmu. Ya, sama-sama Mbak. Sekali lagi, mudah-mudahan saya doakan yang belum P3K, lekas P3K, yang belum Amin. lulus PPG, segera lulus PPG, yang belum panggilan PPG, Amin, amin ya Rabbal DKB-nya Alamin. 3 hari lagi akan terpanggil. Termasuk Pak Mayujar, dicek juga Pak SIM DKB-nya, pastikan semua datanya valid. Saya yakin ada hikmah di balik semua ini. Dan teman-teman Amin. nanti akan ada manfaatnya. Pak Mayujar, teman-teman, Pak Mulyawan yang akan nanti ketika sudah panggilan boleh belajar bersama-sama, kita bersama. Bagi teman-teman yang sudah ada Pak Atijal, ada Mbak Yola, kemudian ada Pak Dian, boleh nanti dicolek ya, belajar bersama soal-soalnya yang akan diujikan apa saja. Itu adalah guru-guru besar Ya. yang sudah mengawali jejak kemarin. Insya Allah apa yang dipelajari tidak akan sia-sia. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon terima kasih, beribu-ribu terima kasih Bapak Ibu, Pak Parman, ya. Saya tidak bisa berbuat banyak Pak Parman, tapi saya sangat senang Pak Parman sekarang sudah lancar dalam berteknologi. Ini menjadi awal yang baik untuk teman-teman semua. Teman-teman, kita akan berjumpa nanti di sesi tatap maya berikutnya, yakni di penutupan orientasi. Luangkan waktu untuk teman-teman dapat mengikuti penutupan orientasi. Pak Rijal sudah membersamai. Jadi nanti teman-teman masih ada tugas lagi setelah ini. Jangan lupa, sekali lagi saya mohon teman-teman nanti untuk mengisi kuesioner, termasuk penilaian hasil, berikanlah penilaian yang terbaik. Mudah-mudahan hal baik yang teman-teman lakukan akan memberikan dampak besar yang baik ke depannya. Terima kasih teman-teman. Saya akan kita sesi foto dulu ya teman-teman ya. Mohon untuk on cam sejenak. Oke, sesi foto dulu. Pak Yoni bisa untuk on cam, Pak Willy. Oke, Pak Arif kiranya kalau memang bisa on cam. Untuk yang memimpin pose, kiranya siapa yang bersedia? Pak Yongki itu. Pak Yongki. Oke, Pak Yongki silakan Pak Yongki untuk memimpin pose. Pose Posenya, turu, Pak. anak hujan. Pose tidur. Pose tidur. Tapi Semangat jangan dia tidur semangat. selamanya, Pak. Oke, siap ya. Tahan, 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu. Satu lagi Pak Yongki. Satu lagi posenya. Awalnya tertidur, sekarang bangkit dan semangat. Semangat. Ya, semangat dong. Yang semangat dia Pak Yongki, masa yang lemas-lemas semua. Ya, tahan. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Teman-teman ya, satu kali lagi. Terakhir posenya. Kita posenya yang lebih meriah lagi. Bebas posenya. Karena ini sesi tatap maya terakhir kita di pembelajaran PKG. Saya pengen lebih bersemangat kita semua. Oke, bebas ya gayanya ya. Oke. Siapkan 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Saya stop record dulu. Terima kasih. Bentar, saya kirim dulu ke grup. Oke. Oke.